Assalamualaikum, selamat datang. Di sini sebuah ruang kecil untuk kamu bisa berteduh sebentar di riuh pikuknya awal pekan. Nah, aku Yara Usman. Di sini aku akan menemani kalian untuk di hari ini. Pernah gak sih kamu tuh berbaring di malam hari, tapi tuh pikiran kamu tuh justru sibuk dengan kesalahan kamu di 5 tahun yang lalu, tentang kesalahan bodoh yang kamu buat, terus tentang kesempatan yang kamu lewatkan, atau bahkan kata-kata kasar yang harusnya nggak pernah kamu ucapkan. Kita tuh sering banget jadi hakim yang paling kejam buat diri sendiri. Kita tuh mudah banget untuk memaafkan orang lain, tapi malah sebaliknya untuk diri kita sendiri. Kita tuh bahkan susah banget untuk rasanya memperbaiki diri, bahkan untuk memaafkan diri sendiri itu aja kayak jauh lebih berat gitu daripada untuk memaafkan orang lain. Mari kita pikirkan secara logikanya dulu nih ya teman-teman. Kayak banyak banget dari usia 20 tahun sampai 30 tahun itu tuh ngerasa harus siap, harus bisa jadi orang yang lebih sempurna gitu. Karena kayak akhirnya waktu kita udah gagal, kita tuh ngerasa dunia kita tuh kayak wah kiamat nih. Wah udah deh, kayaknya gagal deh untuk dapetin momen-momen baru di hidup kita. Sebenarnya enggak guys, aman aja. Kesalahan yang pernah kamu buat itu tuh gak akan membuat kamu tuh ngerasa jadi orang yang paling loser gitu di kehidupan kamu, enggak. Tapi coba ingat ini ya, kamu yang hari ini menyesali kesalahan di masa lalu itu adalah bukti bahwa kamu tuh udah tumbuh. Kamu yang sekarang sudah punya pengetahuan yang tidak dimiliki kamu yang dulu, jadi kamu itu bisa dapat hal momen baru di kehidupan kamu. Kamu gak bisa menghakimi kamu di masa lalu dengan standar kamu yang sekarang yang udah kamu dapetin, karena itu ngerasa gak adil banget buat diri kamu sendiri. Kesalahan itu tuh bukan akhir dari jalan, tapi bagian dari navigasi. Kalau kita gak tahu ini salah, ini benar, mungkin kita gak akan tahu di mana kita bisa pulang. Oh ini jalan pulangnya ya, oh ini muter-muter aja ya, oh ini ternyata malah muter balik ya. Jadi aku ngerasa kesalahan itu adalah sebuah tanda dari kita atau jalan menuju arah pulang. Memaafkan diri sendiri itu bukan berarti kita tuh menganggap kesalahan itu nggak pernah ada. Bukan kita jadi abai ya, tapi memaafkan diri sendiri itu artinya kita setuju untuk berdamai, kita setuju untuk melepaskan beban berat yang ada di pundak kita, yang selama ini tuh selalu kita pikul di pundak kita sendiri. Tapi coba bayangkan kalau misalnya sahabatmu tuh melakukan kesalahan, apa kamu mau hujat dia? Kan juga enggak ya, pasti kamu tuh bakal ngomong gini sama dia, yaudah gak apa-apa, udah coba kok. Jadi kalau misalnya udah coba, it's okay, kita ke depannya bakal baik lagi. Atau kayak, udah gak apa-apa, it's okay, kita hadapin bareng-bareng ya. Pasti akan hal itu yang terucap di mulut kita. Tapi pernah gak sih hal atau kata-kata yang kita keluarkan tadi untuk teman kita tuh kita utarakan juga untuk diri sendiri? Kayaknya gak pernah. Bahkan kepikiran aja kayaknya gak akan terfikirkan di kepala kita sendiri. Mungkin waktu kamu mengalami kesalahan itu di saat kamu sendiri. Tapi coba ketika kamu punya kesalahan, bawa Tuhan ke diri kamu. Jangan ngerasa hidup sendiri, jangan ngerasa kayaknya gak punya siapa-siapa, kayaknya aku udah ngelakuin kesalahan yang benar-benar fatal, sefatal-fatalnya, kayaknya gak akan pernah lagi orang mau berteman, gak pernah lagi ada pasangan yang mau, gak pernah lagi mungkin keluarga yang mendengarkan mungkin akan lebih menghakimi lagi dengan kesalahan yang kita buat. Jadi aku mohon kali ini kamu harus berdamai tapi ditemani dengan Tuhan, karena satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan adalah diri kamu sendiri. Di dalam diri kamu sendiri ada Tuhan. Jadi kali ini bareng Tuhan, gak sendiri. Oke?
Memaafkan diri sendiri itu adalah proses, bukan kejadian sekali jadi. Mungkin besok rasa bersalah tadi itu akan datang lagi dan ngusik lagi gitu kan. Tapi yang penting dari itu semua tuh kamu jangan lagi untuk menutupi pintu untuk diri sendiri. Banyak kesalahan dari kita ketika kita tadi udah ngebuat kesalahan, kayak kita udah pernah, misalnya aku pernah buat kesalahan dengan pasanganku. Kayaknya aku nggak mungkin lagi deh punya pasangan sesuai yang apa aku inginkan. Kayak nggak usah. Ketika kamu punya kesalahan itu, yang harus kamu lakukan, oh salahku di sini, oh aku begini, oh mungkin aku waktu itu menjalani hubungan lewat standar TikTok. Oke, kali ini kayaknya nggak usah deh pakai standar TikTok. Itu yang harus kamu lakukan, bukan menutupi diri dengan secara otomatis dengan bilang kayaknya nikah nggak perlu deh. Mungkin itu yang selalu kepikiran sama kita ketika udah gagal percintaan, akhirnya mewujudkan kayaknya hidup sendiri aman aja deh, kan yang penting ada duit. Jangan memvalidasi diri sendiri dengan hal itu, karena dunia itu kejam. Dunia itu kita akan kembali kepada Tuhan, dan cara kita kembali dengan Tuhan itu susah banget. Kita harus itu, apalagi untuk Islam itu susah banget karena kita harus itu istiqomah. Kita harus sholat, kita harus ngaji. Dan ketika kita melaksanakan itu dan kita ngerasa aduh capek, aduh begini, aduh begitu, iman kita pasti turun kan. Nah, di momen itu yang harus kamu lakukan adalah memilih pasangan yang benar. Oh mungkin kita kemarin ketemunya sama pasangannya tuh di lokasi A, coba deh ketemunya dengan lokasi yang berbeda, semoga berkah, dibarengi doa. Aku pengen deh bilang sama kalian bahwa hidup kalian itu tergantung doa yang kalian ucapkan. Percaya deh sama aku. Harus husnuzon kepada Tuhan dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan. Sekecil apapun doa yang kamu ucapkan, Allah itu pasti akan mengabulkan. Karena Allah akan malu jika hambanya berdoa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi tadi itu bahwa kehidupan kamu tuh tergantung doa-doanya kamu dan juga tergantung husnuzon kamu. Kalau kamu mikirnya ayo deh nggak apa-apa kesalahan, habis ini Allah kasih apa lagi ya, pasti Allah akan kayak nih, ketika kamu dapat cobaan dan kamu berpikir secara positif thinking kepada Allah, oh mungkin habis ini dapat uang 5 miliar kali ya, atau oh mungkin habis ini dapat teman yang lebih baik lagi ya, oh habis ini mungkin dapat pasangan yang lebih baik lagi. Dan bener, Allah itu langsung kasih, Tuhan itu langsung kasih. Tuhan itu nggak mungkin nggak ngasih sama kita, pasti Dia akan ngasih hal itu ke kita. Jadi please untuk doa sama Tuhan, dan kali ini jalannya nggak sendirian, tapi jalannya bareng Tuhan. Oke. Memaafkan diri tadi itu adalah proses tadi ya. Jadi kamu nggak perlu takut. Yang penting kamu terus jalan dan terus berusaha untuk keluar dari zona itu dan coba hal baru. Ya, percuma kalau kamu udah memaafkan diri sendiri tapi kamu coba untuk hal itu terus, kayak percuma deh. Tapi buka diri kamu dan akhirnya kamu ambil kesempatan baru untuk diri kamu supaya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, aku tuh cuman pengen kalian itu untuk bisa aware sama diri sendiri dan juga aware sama lingkungan. Karena bayangin aja kalau misalnya kita nggak ngambil kesempatan baik di dunia ini hanya karena kita trauma, kita takut, kita gak bisa maafin diri sendiri, akhirnya kita malah jadi memenjarai diri sendiri. Coba untuk buka diri sendiri, buka momen baru. Dan kamu tuh sebenarnya banyak loh yang sayang. Coba aware akan hal itu. Banyak yang sayang, banyak yang suka, banyak yang cinta. Tapi kamu gak sadar karena kamu ngerasa kamu sendiri, tapi tanpa kamu sadari kalau kamu lebih buka lagi diri kamu sendiri, oh ternyata selama ketika kejadian itu berlangsung, yang ngeprotek aku adalah temanku ini loh. Oh ternyata ketika aku hilang, ternyata teman aku ini loh yang nyari gitu.
oh ternyata ketika aku kemarin kesusahan, yang ngasih aku hadiah tuh ini loh, gitu. Coba berpikir lebih positif lagi, jangan menganggap oh ya udah aku pernah buat salah, selesai deh, udah nggak ada. Ya udah, kalau aku udah pernah buat salah, ya udah terjun aja sampai situ, terus terjun sampai kamu yang sebenarnya udah dikasih Tuhan jalan untuk kembali, malah kamu putar balik. Itu salah sih, salah banget. Dan di sini tuh kebanyakan teman-teman aku di umur 20-an, di mana mereka masih cari jati diri, tapi mereka tuh saking ketidakadanya keterbukaan ke diri sendiri, itu jadinya malah mutar. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya punya temen nih udah mau nasehatin, ikut nasehatnya. Nasehat ya, tapi bukan menjerumuskan ya, tapi ikut nasehatnya, karena dia mungkin adalah satu alasan kamu tetap hidup sampai sekarang. Mungkin kamu kira, oh aku hidup sampai sekarang itu karena Tuhan baik. Ya memang Tuhan baik banget, tapi itu juga alasan kenapa Tuhan ngasih kamu hidup, biar kamu ketemu sama orang A, B, C. Nah kamu mau ngambil kesempatan yang mana nih? Kalau kamu ambil kesempatan si B, berarti kamu lolos, kamu bisa keluar dari zona busuk itu. Tapi kalau kamu ketemu B, ya udah kamu bakal keliling aja di situ. Jadi buat teman-teman yang misalnya kayak dengerin temen curhat gitu, terus akhirnya kamu ngasih tahu sebenarnya tuh gini loh, kalau nggak cobain gini, tapi dia malah ngerasa kok lu ngatur sih, karena aku cuma pengen ngomong. Stop. Nggak usah dilanjutin, nggak usah lagi cerita lagi sama dia, nggak usah. Cukup tahu, oh yaudah dia cuma cerita itu, selesai, dan lupakan ceritanya. Kamu juga salah kalau misalnya si A cerita, terus si A ini nggak mau dengerin kamu, akhirnya berujung kamu cerita ke orang lain. Itu kamu lebih jahat. Itu jahat banget sih, sumpah. Buat orang-orang yang ceritain pedihnya kisah seseorang ke orang lain hanya untuk jadi bahan gibah, itu suatu kampung sih. Kalau bahasa Genia tuh ngampungnya tuh ngampung banget, karena seharusnya nggak itu yang kamu lakukan gitu loh. Kamu tuh yang harus kamu lakukan ketika orang cerita sama kamu, yang kamu harus lakukan cuma dengerin, diem. Oh oke. Aku juga punya masalah yang sama, aku ngelakuinnya tuh kayak gini loh. Terserah dia mau ngelakuin hal yang sama supaya dia keluar dari zona itu, terserah. Kalau misalnya tetap mau bersama itu ya terserah. At least yaudah cukup tahu dan lupakan. Jangan jadi orang yang seperti mengerti masalah orang lain, si paling si paling pemberi nasihat. Aslinya dia mengumpulkan semua data untuk bisa dia gibahkan ke teman-teman yang funky-nya itu. Jadi jangan coba menceritakan masa lalu atau kesalahan orang di circle kita untuk membahagiakan atau untuk memberikan waktu luang, atau kayak yaudah pengen cerita aja. Kenapa ceritain tentang orang lain? Salah banget. Kita nggak tahu bagaimana orang-orang itu bisa hidup, gimana mereka bisa mempertahankan hidup. Semua orang di sini tuh punya tujuannya, punya punya rasa takut, punya rasa trauma. Kenapa dia pilih kamu sebagai orang yang ingin dia tempat ceritai? Karena kamu tuh, aku mampu cerita ke kamu karena aku percaya sama kamu bakal bisa untuk menjaga semuanya. Ketika udah percaya itu ada, aku harap kamu jaga kepercayaan itu sih. Jangan sampai kamu jadi alasan seseorang untuk nangis setiap malam, untuk trauma sama masa lalu, dan lebih parahnya untuk membuat orang untuk tidak bisa jadi dirinya yang dulu. Jangan pernah.
Karena itu adalah momen yang sangat menyakitkan. Kamu bayangin ketika kamu lagi kesusahan dalam hidup kamu, tapi kamu malah coba untuk mengulik seseorang, kamu kulik, habis itu kamu ceritain ke orang, dan itu rasanya nggak etis, rasanya kayak norak, ngampungnya tuh ngampung banget. Jadi jangan ya. Kalau usahain juga buat teman-teman semua, kalau misalnya mau cerita juga, kalau mau kirim cerita ke kita dan kita kasih dan kita bakal ceritain ke sini juga boleh banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau cerita boleh DM kita juga di Instagram ataupun sosmed kita. Nanti kita bakal bacain, dan mungkin kalau kamu punya solusi di saat itu boleh banget nanti kita bakal bacain. Nanti kita juga bakal sharing. Mungkin teman-teman semua yang di luar sana juga punya masalah yang sama ya. Dan pilihlah teman yang benar-benar ada di saat kamu down. Oke. Di saat kamu benar gak punya apa-apa, benar-benar gak punya apa-apa. Dan kalau misalnya ada yang nanya, Kak bisa kasih tahu nggak teman yang baik itu di mana aja tempatnya, dan boleh nggak kasih saran jangan berteman di mana-mana gitu. Aku jujur sebelum dikasih tahu sama kakak aku kan sudah punya pengalaman awal dari aku, dan dia tuh selalu bilang jangan pernah berteman di perkuliahan ya, jangan pernah berteman sama teman-teman kerja ya, jangan pernah oversharing ke orang yang kita baru ketemunya mungkin baru 1 tahun kebelakangan ya. Dan itu dulu aku abaikan karena aku ngerasa beda, lu gua gitu. Dulu aku ngerasa yaudahlah, itu mungkin kenapa kakak aku punya masalah itu ya mungkin karena pribadinya yang juga jauh berbeda denganku. Tetap enggak guys, semua orang harus punya sikap itu ya. Jadi emang kita tuh nggak boleh, kita tuh harus ikut perkataan orang juga untuk bisa kita tahu di mana salahnya kita, apakah kita yang salah, apakah dia yang salah. Jadi lakuin aja apa yang orang bilang tuh, lakuin aja. Kalau salah, kita udah tahu nih salah, kita putar, jangan lurus tapi kita putar, kita cari lagi jalan untuk bisa keluar dari zona itu. Ya kalau menurut aku tuh berteman dengan sahabat aku yang sekarang itu tuh kita nggak pernah ketemu tatapan muka, nggak pernah. Aku juga nggak tahu apakah dia baik, apakah dia nggak, kita nggak tahu. Tapi yang aku pastikan satu adalah ketika aku susah, ketika aku di bawah banget, satu orang yang ngechat aku dan nanyain aku, padahal aku nggak pernah ngechat dia sama sekali, adalah temen aku yang di Surabaya itu. Dia teman aku dari K-pop. Agak ini ya, tapi itulah. Jadi aku bisa nyatain sahabat aku tuh adalah dia. Satu-satunya sahabat aku adalah teman aku yang di Surabaya itu. Oke. Jadi jangan pernah berteman, kalau di aku jangan pernah berteman di lingkungan kuliah tadi, kuliah kampus, terus juga jangan berteman di lingkungan pekerjaan, karena ya udah, so jalanin aja sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, nggak perlu hahe, nggak perlu ngasih tahu pengalaman hidup, nggak usah, karena nggak penting juga ya, karena kita semua di situ berlomba-lomba untuk diri sendiri. Oke, itu aja tadi. Terima kasih banyak. Kita udah banyak banget cerita di hari ini juga, yaitu temanya memaafkan diri sendiri. Mungkin next Senin depan kayak kita bakal bahas apa. Jadi mungkin boleh kasih masukannya di komen, atau juga nanti aku bakal sharing juga tentang pengalaman aku dan pengalaman kalian juga. Jadi kalau misalnya kalian mau kasih cerita juga bisa DM kita ya di Instagram, YouTube, or TikTok. Jadi sosial media kita semuanya kebuka. Oke ya. Cukup sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.